Penghentian mendadak kurikulum 2013 membingungkan guru maupun siswa. Operasi Zebra Krakatau 2014 menjaring 7.701 pelanggar lalu lintas. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kebingungan guru maupun siswa atas penghentian kurikulum pendidikan 2013 menjadi tajuk utama hari ini. Para guru telah dipaksa melaksanakan kurikulum baru, namun mendadak berhenti setelah perubahan kepemimpinan nasional. Perubahan kebijakan ini dikhawatirkan merusak metode pendidikan. Meski begitu, guru maupun siswa gembira karena penyelenggaraan kurikulum 2013 sebenarnya memberatkan. Pemirsa, bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Pemirsa, keputusan Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013 membuat kebingungan di kalangan pendidik di Lampung. Mereka merasa seperti dipermainkan oleh kebijakan carut-marut pemerintah. Meski begitu, sebagai pendidik dan murid gembira karena selama ini mereka kerepotan melaksanakan kurikulum 2013. Para kepala sekolah dan guru di sejumlah kabupaten di Lampung bingung menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang selalu berubah setiap ganti pemimpin. Kali ini mereka dipusingkan oleh keputusan Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang tiba-tiba menghentikan pemberlakuan kurikulum 2013. Meski belum mengetahui detail kebijakan penghentian kurikulum 2013, banyak guru merasa terombang-ambing. Belum genap setahun dipaksa melaksanakan kurikulum 2013, guru tiba-tiba diminta kembali ke kurikulum 2006. Kebijakan ini membuat para pendidik resah. Meski begitu, sekolah yang memang belum siap justru bersyukur dengan penghentian kurikulum 2013. Pendidik berharap pemerintah konsisten dan tidak cucuk cabut dalam membuat kebijakan. Jika setiap muncul pemimpin baru ganti kebijakan, mereka khawatir dunia pendidikan tidak pernah maju. Pemerintah baru seharusnya cukup memperbaiki kelemahan kebijakan pemimpin lama. Dewan Guru SMA di Lampung Timur menuding pemerintah mengorbankan siswa dan guru karena tidak konsisten dalam penerapan kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan sebelumnya memaksakan pelaksanaan namun tiba-tiba dihentikan, padahal kurikulum ini baru berjalan 1 semester. Dewan Guru sejumlah SMA di Lampung Timur menyayangkan penghentian kurikulum 2013. Pemerintah menerapkan kebijakan bertolak belakang dalam tempo singkat. Penghentian ini membingungkan sekaligus mengundang berbagai penyesalan. Pemerintah semula memaksakan kurikulum 2013 meski perangkat maupun sarana penunjang seperti buku belum siap. Para guru dituntut segera menguasai sistem pembelajaran baru, termasuk ikut bimbingan dan pelatihan. Program ini menghabiskan waktu dan tenaga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tiba-tiba menghentikan kurikulum 2013 dan mengembalikan sistem belajar ke kurikulum 2006. Kebijakan ini tak kalah membingungkan karena kurikulum 2013 baru berjalan 1 semester di Lampung Timur. Lebih cepat, lebih mendadak dibandingkan penerapan kurikulum itu sendiri. Jadi kalau dulu Pak Menteri yang lama dibilang penerapan K13 itu mendadak, ini jauh lebih mendadak, Mas. Gitu. Ini ada masalah nggak di sekolah kita? Ya jelas kita kalau secara pembelajaran insya Allah tidak ada masalah. Yang jelas karena ini hanya 1 semester, kita akan alami kebingungan dalam hal terutama mata pelajarannya. Karena kita tahu desain KTSP dengan K13 mata pelajarannya berbeda, jumlah waktunya berbeda. Ketua Forum MKKS Lampung Timur Khairul Lubis memastikan 6 sekolah menjadi percontohan kurikulum 2013 sejak tahun 2012. Mereka siap melanjutkan kurikulum maupun mengubah metode belajar. Kami menerima apa yang terbaik. Kalau memang K13 itu diputus atau diberhentikan, ya mungkin itu sudah ada pertimbangan khusus. Kami sebagai piloting proyek siap melanjutkan. Artinya semua unsur, semua aspek atau semua yang dibutuhkan untuk persiapan K13 itu
memang kita sudah 2 tahun ini laksanakan. Dewan Guru meminta pemerintah mengkaji setiap kebijakan pendidikan. Perubahan kurikulum bukan hanya membingungkan guru, namun mengorbankan para siswa. Wali murid pun tak kalah menyesal pengeluaran biaya menjadi sia-sia. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Dewan Guru pasrah atas penghentian kurikulum 2013 atau kembali ke kurikulum 2006. Metode pembelajaran baru memang baru berjalan 1 semester, namun siswa tampaknya menerima dengan keterpaksaan. Jika mau jujur, pemerintah sendiri belum siap melaksanakan kurikulum 2013. Kalau saya seperti ini, sedangkan bukunya saja kurikulum 2013 itu belum sampai ke sekolah. Gitu Pak ya. Bahkan pelatihan-pelatihan juga kita pinjam sana pinjam sini untuk materi pelatihannya saja kemarin Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi saya sangat sayangkan juga, sudah kita semangat-semangat ternyata diberhentikan begitu. Tapi kalau kami sebagai guru ya apa boleh buat. Jadi kita selalu sebagai mesin saja, hidup jalan cuman gitu aja. Sebenarnya kayaknya Pak ya kok secara tiba-tiba penghentiannya itu Pak ya. Kok baru dimulai setengah tahun kok udah berhenti. Padahal ya kita lagi seneng-senengnya anak-anak di kurikulum 13 ini. Karena di kurikulum 13 ini anak-anak itu aktif istilahnya Pak. Gitu. Kalau menurut Ibu ini bagus dilanjutkan apa memang dihentikan Bu? Tanggapannya bagus dilanjutkan atau dihentikan Bu? Ya lanjut juga bisa lah Pak. Kalau ini dihentikan dengan tiba-tiba seperti ini, kebetulan kalau menurut saya juga nggak gitu masalah Pak. Karena apa? Karena kita ini sekolahan berada kategori di bawah, di belakang, terbelakang. Jadi anak-anak ini kayaknya belum menerima Kak, dengan sistem K13 ini. Artinya belum siap Pak tadi? Belum siap maka dalam kalau saya supervisi itu kayak gitu, jadi belum siap. Jadi kalau dikembalikan ke kurikulum lama, saya kira ya pas ada ya? baiknya. Gambarannya kalau kawan-kawan itu memang terus terang yang baru kemarin tuh belum piloting terus langsung kemarin kan langsung kelas 1 kelas 2 ini kan tidak kurikulum 13 tapi kelas 2 langsung kurikulum 13. Itu saya kawan-kawan tuh ngomong sama saya juga banyak kesulitan. Para siswa SMP dan SMA sederajat di Lampung Utara bersorak atas penghentian kurikulum 2013. Mereka merasa belum sanggup mengikutinya. Dewan Guru mengaku ribet dan mengajar dengan terpaksa. Siswa SMP maupun SMA di Lampung Utara kesulitan mengikuti kurikulum 2013 karena membutuhkan sistem belajar maupun karakter berbeda jauh dengan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 muat jam pelajaran lebih panjang. Siswa SMK Negeri 3 Kota Bumi sampai berunjuk rasa karena tak sanggup mengikuti pelajaran sampai sore. Para siswa SMP pun mengeluhkan banyaknya mata pelajaran adopsi pelajaran tingkat SMA. Kamu setuju nggak kurikulum 2013 ini dihapus? Setuju banget Om. Kenapa? Ya gara-gara ada jamnya tambahan itu Om, jadi bikin pusing kami Om. Gara-gara kami kan juga masih SMP Om. Jadinya gara-gara ini udah kayak materi SMA, jadi susah kaminya. Setuju nggak kurikulum 2013 dihapus? Setuju. Alasannya apa? Karena di kurikulum kita mencari sendiri. Kita belajar sendiri. Kita mempelajari sendiri, kita mencari sendiri tentang pelajaran itu. Terus juga ngejelasinnya juga sendiri. Secara individu lalu mempresentasikan selalu. Nampaknya memang untuk kurikulum 2013 memang belum pantas, belum siap untuk dilaksanakan. Ini juga dirasakan sama guru ya? Sangat dirasakan karena kami sebagai Dewan Guru selain harus wajib mengajar 24 jam, kami juga dituntut untuk melaksanakan kurikulum sedemikian ribet, sedemikian rumit, terutama dalam hal penilaian. Oh, kenapa tempat tinggalnya jauh-jauh? Jauh dari Bandung. Jadi maunya jamnya dikurangi gitu, jangan pulang jam 3 gitu. Nggak terimanya kenapa? Dia pulang sore, aja capek. Oh gitu ya. Terus kalau nggak konsen lagi nih pelajaran. Pemerintah sendiri belum siap menerapkan kurikulum 2013. Banyak guru kebingungan, buku belum tersedia, dan siswa terkena tambahan biaya penyalinan materi pelajaran. Para siswa menghendaki metode belajar seperti kurikulum 2006. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi.
Peringatan Hari Anti Korupsi ditandai dengan bagi-bagi bunga dan stiker anti korupsi. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Sekitar Lampung. Pemirsa, Kejati bersama para pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung bagi-bagi bunga serta stiker imbauan anti korupsi kepada pengguna jalan di Bandar Lampung. Aksi simpatik ini sebagai penanda Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Perempuan Nasional Indonesia atau SNI yang menggunakan sabuk keselamatan. Kejaksaan Tinggi Lampung berharap masyarakat semakin tergerak dan mendukung pemberantasan korupsi sesuai dengan tema peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kejati Lampung mengunggah kesadaran masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Sri Haryati menuturkan aksi simpatik bagi-bagi bunga dan stiker anti korupsi mendorong penyadaran masyarakat atas bahaya korupsi. Aparat penegak hukum terus bertindak selama korupsi masih terjadi. Sesuai kan tema anti korupsi yaitu berantas basmi korupsi dari diri sendiri untuk menuju ke Indonesia yang berintegritas. Bu, kalau untuk kasus-kasus korupsi di Provinsi Lampung sendiri seperti apa komitmen Kejaksaan Tinggi Bu untuk mengusut tuntas? Kita senantiasa ya kita komit terhadap penindakan tindak pidana korupsi ya. Kita yang sudah kita tangani di medio Januari sampai November di 38, terus yang tut tadi sudah kalau tidak salah ada penuntutan sudah kalau tidak salah lebih dari 80 lah. Sebelum melakukan aksi simpatik, jajaran Kejati Lampung menggelar upacara bendera di halaman kantor Kejati setempat. Momentum Hari Anti Korupsi diharapkan menggugah kesadaran seluruh lapisan masyarakat maupun aparat dalam pemberantasan korupsi di Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Di Lampung Utara, mahasiswa memperingati Hari Anti Korupsi dengan menghadiahkan keranda mayat kepada Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Mereka menilai penegak hukum di Lampung Utara kurang maksimal dan kurang transparan dalam menangani korupsi selama tahun 2014. Puluhan pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lampung Utara berunjuk rasa di sejumlah lokasi Selasa pagi. Pengunjuk rasa menghadiahi Kejaksaan Negeri dengan keranda mayat sebagai simbol matinya nurani penegak hukum dalam memberantas korupsi. Koordinator aksi Rio Kusuma Atmajwa mengatakan selama ini Kejaksaan belum menetapkan nama kasus korupsi yang melibatkan Oknum Pembatas. Karena itu mahasiswa menuntut Kejaksaan agar berani menangkap dan mengadili pelaku korupsi. Sebab korupsi sudah membuat sengsara masyarakat Lampung Utara. Kejaksaan Negeri Lampung Utara kurang maksimal dalam memberantas korupsi selama di
tahun 2014 ini. Masih banyak ongkos korupsi yang lain yang ditambah. Dan korupsi yang Kejari menerima para pengunjuk rasa di halaman gedung kejaksaan. Selanjutnya Kejari mengajak mahasiswa untuk berdialog di kantor kejaksaan. Lebih jelasnya kita berdialog di atas, ya. Jadi saya minta Aksi unjuk rasa ini berjalan damai. Mahasiswa dan polisi yang berkuasa serta suara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengunjuk rasa mengakhiri aksi setelah perwakilan mahasiswa yang diterima Kejaksaan Negeri kembali berkumpul. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lebih 7.000 kendaraan bermotor ditilang dalam operasi Zebra Krakatau tahun 2014 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Data tersebut menunjukkan pelanggaran operasi Zebra tahun lalu. 2 pekan pelaksanaan operasi Zebra Krakatau 2014, Polda Lampung menilang 7.701 kendaraan bermotor. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 6.456, ada kenaikan 19,2% jumlah pelanggar yang ditindak. Dalam operasi Zebra Krakatau ini, Polda Lampung juga menegur pelanggar 1.346 kali. Data ini meningkat dibandingkan data tahun lalu sebanyak 449 kali. Peneguran dilaksanakan terhadap pengemudi sejak 26 November hingga 9 Desember 2014. Untuk data kasus laka lantas terjadi peningkatan 6 kasus dibandingkan data laka lantas tahun 2013 lalu, dari 20 kasus menjadi 31 kasus. Meski demikian, korban meninggal dunia menurut 7 korban meninggal. Tahun 2012, jumlah korban meninggal turun menjadi 13 orang. Pada hari terakhir pelaksanaan operasi Zebra Krakatau 2014, Polda Lampung menggelar sidang di tempat terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh hakim dari Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Operasi ini merupakan upaya penegakan hukum guna menertibkan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Kutu persaingan koalisi pendukung dan penolak Perpu Pilkada memanas pasca Munas Golkar di Bali. Partai Beringin ngotot menginginkan pilkada tidak langsung. Keputusan ini merapuhkan kekuatan koalisi Merah Putih karena Partai Demokrat berpindah ke koalisi Indonesia Hebat. Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri menyatakan partainya menolak Perpu Pilkada. Golkar ngotot memperjuangkan pilkada tak langsung atau melalui DPRD. Keputusan Munas Golkar ini mendorong Partai Demokrat beralih haluan ke koalisi Indonesia Hebat. Anggota fraksi PDIP DPR RI Henry Yoso Diningrat optimis DPRD meloloskan Perpu Pilkada menjadi undang-undang. Kekuatan pendukung Perpu Pilkada makin besar jika isyarat bergabungnya Demokrat menjadi kenyataan. Politisi PDIP ini menilai koalisi Merah Putih makin rapuh dan kemungkinan akan ditinggalkan anggotanya. PDIP memandang pilkada langsung sebagai demokrasi sesungguhnya. Hak rakyat ini hendak dirampas. Mahkamah Konstitusi pun tidak berwenang mengadili sengketa pilkada jika sistemnya tidak langsung. Sudah barang tentu karena PDI Perjuangan ini adalah partai yang selalu berpihak pada rakyat, sudah pasti akan memperjuangkan supaya itu kembali seperti semula, pemilihan langsung oleh rakyat. Apakah sekarang Demokrat sendiri, karena apakah sudah ada komunikasi politik dengan KIH untuk melakukan? Saya tidak dalam kapasitas mewakili fraksi, ya. Tapi yang pasti kalau pemilihan dilakukan oleh DPR, maka akan berwenang nanti mengadili sengketa. Pilkada langsung merupakan buah transformasi dan berjalan sejak tahun 2009. PDIP berkepentingan membela kepentingan rakyat dengan memperjuangkan Perpu Pilkada menjadi undang-undang. Dari Bandar Lampung, Fafwan Nagetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Nelayan Kalianda meminta insentif harga BBM karena biaya melaut makin mencekik. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi.
Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Dapatkan satu stempel Christmas Kit setiap berbelanja di Chandra Superstore Tanjung Karang dan Chandra Superstore Metro dengan menyerahkan struk berbelanjaan Anda. Promo ini berlaku hingga 14 Desember 2014. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nelayan pesisir Kalianda meminta pemerintah memberikan insentif karena biaya melaut makin mencekik sejak kenaikan harga bahan bakar minyak bulan lalu. Beban ini menumpuk selama cuaca buruk. Angin kencang dan gelombang tinggi praktis memaksa nelayan berhenti melaut. Biaya melaut naik 2 kali lipat sejak pemerintah menaikkan harga solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Beban sekali melaut semula 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Setelah ini melonjak 4 juta hingga 5 juta rupiah. Maka BBM ini belum termasuk buaya. Dari penangkapan ikan tak bisa dikurangi, sementara hasil tangkapan ikan relatif tetap atau bahkan sering tidak sebanding dengan pengeluaran biaya. Nelayan terpaksa menanggung utang. Beban nelayan bertambah selama cuaca buruk melanda pesisir barat maupun timur Lampung. Mayoritas nelayan berhenti melaut karena menghindari bahaya. Sebagian kecil nelayan nekat melaut namun hanya membuang modal BBM. Pemerintah diminta memberikan insentif harga solar demi pengurangan beban nelayan. Ini. Kalau nggak dapat ikan, buat ini doang. Belanja doang. Rugi dong ya? Iya rugi. Ya belanja aja. Kalau itu paling 2,5 juta. Bahan pokoknya aja itu. Solar segala macam. Sekarang solar udah mahal. Jadi ya gimana lah. Nelayan tak bosan berharap penurunan harga BBM sambil berharap cuaca buruk segera berlalu. Dari Lampung Selatan, Khairullah Aka melaporkan. Banyak perajin gula kelapa di Kecamatan Agung Semuli, Lampung Utara beralih membuat tuak karena tergiur keuntungan lebih besar. Setiap perajin bisa menjual 500 liter per pekan. Polres Lampung Utara memperingatkan bahaya minuman tuak, apalagi minuman ini dicampur dengan berbagai suplemen. Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara terkenal sebagai penghasil gula kelapa. Kerajinan ini berkembang turun-temurun. Perajin makin banyak, makin produksi makin berkurang. Apalagi harga gula sering jatuh. Maka perajin kini beralih memproduksi tuak. Pembuatan minuman dengan cara fermentasi nira kelapa ini lebih mudah dibandingkan kerajinan gula kelapa. Keuntungan produksi tuak juga jauh lebih besar. Proses kerajinan gula kelapa cukup sulit dan memakan waktu lama, mulai penyadapan nira, perebusan, penirisan hingga pencetakan. 5 liter nira kelapa hanya menghasilkan 1 kg gula. Sementara produksi tuak cukup penyadapan dan fermentasi. Proses lebih mudah dan singkat. Setiap perajin bisa menjual rata-rata 500 liter per pekan. Harga per liter tuak Rp7.000. Tuak produksi Abung Semuli kini menyebar ke berbagai pelosok Lampung Utara. Produksi tuak tak terhenti meskipun kepolisian sering merazia. Tuak tergolong minuman keras. Meski begitu, perajin menjamin minuman tuak aman jika tidak dicampur dengan berbagai bahan atau obat berbahaya. Sifatnya minumnya tidak dicampurin lain-lainnya seperti khususnya tuak aja gitu, Pak. Oh gitu. Kalau nggak dicampur dengan bahan-bahan yang lain, aman dikonsumsi, Pak ya? Iya. Kenapa sih beralih profesi dari pembuat gula merah sekarang kok jadi tuak? Nah, soalnya kalau gula merah itu kan prosesnya lama, terus belum pasti jadi gulanya. Kalau nggak jadi harganya lebih murah lagi.
Terus kalau dalam satu jerigen 5 liter ini kira-kira kalau dibuat gula merah jadi berapa? Jerigen 5 liter ini paling jadi 1 kilo. Oh, 1 kilo. Iya. Jadi lebih menguntungkan dibuat tuak ya? Lebih menguntungkan tuak, terus kerjanya pun lebih ringan tuak. Polres Lampung Utara memperingatkan masyarakat menghindari tuak. Makin lama proses fermentasi, kandungan alkohol bertambah tinggi. Tuak makin berbahaya jika dicampur berbagai suplemen. Tuak itu bervariasi kadar alkoholnya. Apabila kadar alkohol tinggi akan dilakukan penyitaan. Seperti apa? Kadar alkoholnya berapa persen sih, Pak? Alkoholnya semakin lama difermentasi semakin tinggi, Pak. Jadi apabila melebihi 5% kandungan alkoholnya akan dilakukan penyitaan. Sebesar apa bahayanya tuak? Tuak itu berbahaya apabila seperti jenis oplosan itu dikandung bahan-bahan berbahaya lainnya. Polres Lampung Utara dan aparat pemerintah menertibkan penjualan tuak untuk mencegah jatuhnya korban. Tuak maupun minuman keras oplosan merenggut banyak nyawa di daerah lain. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Rani Oktarina, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang, terima kasih dan sampai jumpa.